Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul They Clone Tyrone. Film ini mengisahkan tentang seorang pria pengedar narkoboy sekaligus gangster. Ia juga menjadi seorang mucikari dan dihadapkan sesuatu yang sangat janggal di kotanya. Karena pria pengedar narkoboy tersebut tiba-tiba datang kembali setelah tewas ditembak oleh musuh gangsternya. Itu menjadi awal kejadian mereka bertiga mencari tahu tentang apa yang terjadi. Karena disinyalir itu adalah ulah dari pihak yang akan membuat sebuah konspirasi besar. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang bocah kecil mengendarai sepeda untuk mencari seorang pria bernama Fontaine. Di sisi lain, terlihat Fontaine sedang melakukan workout kecil-kecilan bersama dengan teman sebayanya. Setelah Jun bertemu dengan Fontaine, mereka berdua akhirnya pergi ke suatu tempat. Diketahui di sini Fontaine adalah seorang gangster setempat dan Jun bekerja untuk Fontaine menjadi seorang informan. Tak lama kemudian, terlihat seorang pria bernama Jack. Ia sedang menjual beberapa narkoboy di daerahnya. Tanpa tanggung-tanggung, Fontaine menabrak Jack sampai kakinya cedera. Jack merintih kesakitan sambil bertanya bahwa akan melaporkan hal tersebut kepada Isaac atasannya. Namun, Fontaine kembali mengingatkan kepada Jack untuk tidak masuk ke dalam teritorial wilayah kekuasaannya. Tak lama setelah Fontaine pergi, Jack langsung menelpon Isaac menggunakan ponselnya untuk melaporkan yang terjadi. Kemudian setelah itu Jun merasa keberatan karena Fontaine hanya membayarnya $5 saja. Lalu Fontaine menyempatkan untuk membeli minuman beserta sebuah lotre di supermarket. Begitupun ada salah satu pengemis yang diberikan sedikit minuman olehnya. Lalu di malam harinya Fontaine bertemu dengan teman sekaligus bawahannya. Saat itu, uang Japrem hanya kurang dari target yang ditentukan. Sehingga Fontaine merasa dirinya harus turun langsung untuk menagih uangnya. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana informan Fontaine dari setiap kalangan. Saat ini, Fontaine berhasil mendapatkan informasi dari seorang kupu-kupu malam yang memberitahu targetnya, yang bernama Slick, berada di Royal Motel. Ketika Fontaine pergi dari sana, ternyata di belakang sudah ada Isaac dan Jack yang akan mengikutinya. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Slick yang berada di kamar motel dengan seorang wanita penghibur. Tak lama kemudian, Fontaine pun telah sampai di tempat Slick untuk mengambil uang Japret. Slick sempat mengeluhkan mengapa sesama pria kulit gelap harus saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi Fontaine tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga Fontaine hanya membawa uang itu. Kemudian ketika Fontaine masuk ke dalam mobil, dirinya mendapatkan serangan sampai harus tertembak di bagian tubuhnya. Scene berlanjut, tiba-tiba Fontaine bangun dari tidurnya merasa bahwa kejadian sebelumnya hanya mimpi saja. Sehingga Fontaine melakukan kegiatan sehari-hari seperti sebelumnya. Seperti ke toko minuman pun, Fontaine kembali bertemu dengan kakek tua. Namun saat ini Fontaine melihat ada pria yang sedang berjalan merintih kesakitan tiba-tiba didatangi oleh mobil hitam. Setelah itu, ketika di malam hari, Slick kaget karena mendengar suara Fontaine yang kembali mendatangi motelnya. Fontaine kembali menagih uang dari Slick. Akan tetapi, Slick seperti ketakutan melihat Fontaine dan terus memberitahu bahwa di malam kemarin, baru saja Fontaine mengambil uang darinya. Di sini, Fontaine terlihat kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Slick. Slick lalu memberitahu jika tidak percaya dengan apa yang ia katakan, maka menyarankan untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada wanita sebelumnya yang bernama Yoyo. Scene berganti, Fontaine dan Slick pun akhirnya bertemu dengan Yoyo. Yoyo mengiyahkan apa yang dikatakan oleh Slick bahwa di malam kemarin dirinya melihat Fontaine sudah tidak sadar karena ditembak oleh beberapa orang. Bahkan Yoyo masih mengingat mobil mana yang membawa Fontaine setelah ditembak. Mereka pun akhirnya telah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Yoyo. Fontaine bahkan mengingat mobil tersebut sama persis seperti yang Fontaine lihat ketika siang hari. Mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah tersebut yang ternyata memiliki lift rahasia yang terhubung langsung dengan laboratorium narkoboy. Di dalam laboratorium tersebut ada seorang pria kribo sedang asik berjoget.
Fontaine langsung mengancamnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Slick malah mencicipi bubuk yang berada di lab tersebut, sehingga mendapatkan efek samping yang membuat dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Fontaine memilih untuk memeriksa ruangan yang lainnya karena melihat ada seorang mayat di sana. Kemudian Slick mengambil alih untuk menginterogasi si Kribo. Namun ia malah menembak mati si Kribo karena dikagetkan oleh Yoyo yang tidak sengaja mencampurkan cairan-cairan kimia di sana. Tak lama kemudian mereka berdua mendatangi Fontaine yang terdiam karena melihat mayat tersebut adalah dirinya yang sebelumnya tertembak. Scene berganti, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Yoyo. Semua kebingungan dengan kejadian ini. Namun Yoyo malah menyangkut pautkan kejadian ini seperti buku yang pernah ia baca. Namun Fontaine tidak begitu peduli. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya Yoyo kaget karena Fontaine sudah tidak ada di kamarnya. Ternyata Fontaine memilih untuk kabur dari sana agar bisa meminta anak buahnya untuk menyerang rumah yang sebelumnya. Akan tetapi keanehan pun terjadi karena Fontaine tidak menemukan lift rahasia ataupun yang lainnya. Setelah itu, Fontaine memutuskan untuk bertemu kembali dengan Click dan Yoyo. Mereka bertemu di sebuah restoran ayam. Namun ada suatu hal yang janggal karena semua konsumen di tempat tersebut mengalami efek samping yang sama. Seperti ketika Click mencoba bubuk di laboratorium. Click menyadari bahwa tempat ini ada sangkut pautnya dengan laboratorium sebelumnya. Begitupun di sini ada pria Kribo meskipun beda dengan yang sebelumnya. Yoyo mencoba memastikan hal tersebut dengan cara merayu pria Kribo agar mendapatkan informasi. Apa yang dilakukan oleh Yoyo pun berhasil karena menemukan di ruang operator ada sebuah monitor yang memperlihatkan tempat-tempat yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian scene berlanjut, mereka bertiga pun memutuskan keluar dari restoran dan menemukan ada mobil yang mencurigakan karena mengeluarkan logistik untuk restoran tersebut. Kemudian mereka mengikuti mobil tersebut yang menuju ke sebuah salon. Ternyata bahan yang digunakan oleh salon tersebut pun diantar oleh mobil yang sebelumnya. Click mencoba untuk masuk ke dalam mobil untuk mengecek apa saja produk yang digunakan oleh mereka. Sedangkan ketika di dalam salon, Fontaine dan Yoyo sempat ditahan oleh Isaac dan anak buahnya. Beruntungnya Yoyo berhasil menahan Fontaine agar tidak melawan mereka karena Click malah terbawa oleh mobil pick up. Scene berganti, Fontaine dan Yoyo memutuskan untuk mendapatkan informasi dari kakek Frog. Karena Fontaine merasa Frog memiliki informasi mengenai hal-hal yang janggal. Frog hanya memberi informasi yang cukup tersirat dan Fontaine menangkapnya bahwa tempat di mana Click dibawa adalah di sebuah gereja. Sesampainya di sana ternyata benar Click masih tertahan di mobil tersebut. Kemudian mereka bertiga pun masuk ke dalam gereja yang sedang berlangsung peribadahannya. Sekilas memperlihatkan gerak-gerik jemaah yang mendapatkan efek samping yang sama sebelumnya. Ternyata anggur di sana sama persis seperti anggur yang ditemukan oleh Click di dalam mobil pick up. Mereka bertiga terus menunggu sampai malam tiba karena menunggu keadaan kondusif. Fontaine berhasil menemukan sebuah akses untuk dapat masuk ke dalam markas laboratorium. Karena mengingat pesan dari Frog bahwa tempat tersebut akan ditunjukkan sebuah jalan. Mereka bertiga akhirnya masuk ke sana dengan berpakaian seperti petugas lab. Hal yang tak terduga pun terjadi karena di dalam laboratorium kali ini tempatnya lebih besar dan banyak sekali petugas di sana. Apalagi orang-orang yang sama dengan Fontaine dan Click dijadikan kelinci percobaan di sana oleh ilmuwan-ilmuwan gila. Produk-produk sebelumnya dibuat agar orang-orang dapat tunduk kepada ilmuwan. Contohnya, ketika diputarkan sebuah musik, mereka akan menurut kepada judul musik tersebut. Setelah melihat apa yang terjadi, Yoyo mengingatkan kepada Fontaine dan Click untuk berhenti saja. Karena musuh yang mereka hadapi ternyata sangat berbahaya. Namun, Fontaine yang tidak mengenal takut serta penasaran tetap mencari informasi mengenai dirinya. Scene berlanjut, mereka bertiga akhirnya menemukan sebuah tempat yang luas berisi tabung-tabung manusia. Fontaine dan Click terus berusaha membuka satu persatu tabung itu. Akan tetapi, Click merasa kaget karena di tabung tersebut ada seorang pria yang sama dengannya. Begitupun dengan Fontaine melihat hal yang sama. Mereka berdua menyadari bahwa banyak kloningannya yang sama dengan mereka. Fontaine yang tidak bisa menahan emosinya terus menembaki tabung tersebut. Hal itu membuat alarm laboratorium pun berbunyi.
Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk berupaya kabur dari sana menggunakan lift yang menuju ke sebuah klub malam. Petugas keamanan langsung memberitahu DJ di klub tersebut bahwa ada 3 orang penyusup. Sang DJ langsung memutarkan musik khusus yang membuat orang-orang di sana menurutinya. Sebetulnya Klik sempat tergoda karena sebelumnya Klik sempat mencicipi bubuk. Ketika sampai di luar klub, mereka bertiga pun dikejar oleh orang-orang klub yang berlari seperti zombie. Meskipun sudah masuk ke dalam, mobil mereka tidak bisa keluar dari sana karena banyaknya orang yang menghalangi. Tak lama kemudian tiba-tiba keadaan menjadi kondusif. Semua orang tiba-tiba terdiam. Fontaine dan yang lainnya langsung mengecek apa yang terjadi. Ternyata ada mobil yang menghampiri mereka. Di dalam mobil tersebut, Fontaine kembali terkaget karena ada yang sama seperti dirinya dan bertugas menjadi bodyguardnya. Namun ada pria yang bernama Aktor yang sepertinya menjadi dalang dari semua ini. Fontaine dan Klik sempat emosi dan mencoba untuk menghabisinya. Namun hanya dengan mengucapkan sebuah kode, semua orang di sana tiba-tiba tidak bisa bergerak. Bahkan Aktor bisa memerintah Fontaine untuk mengancam Yoyo karena hanya Yoyo yang tidak terpengaruh oleh kode tersebut. Setelah kejadian itu, Yoyo bersikukuh untuk tetap melawan pihak Aktor. Akan tetapi, Fontaine mengetahui kekuatan yang dimiliki Aktor tidak main-main. Akibatnya mereka berdua saling adu mulut dan berdebat. Yoyo memilih untuk bergerak sendiri dengan cara membuat dokumen pengaduan ke pemerintah pusat agar yang sedang dilakukan oleh Aktor dan komplotannya dapat diketahui oleh publik. Ketika Yoyo telah menyimpan dokumennya di kotak pengiriman surat, sayangnya kala itu Yoyo harus tertangkap oleh pihak Aktor. Akan tetapi, di saat yang bersamaan kejadian tersebut dilihat oleh informan yang berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Scene berganti, Fontaine mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya. Apalagi ketika dirinya melakukan kegiatan sehari-hari untuk memberikan sarapan kepada ibunya. Ternyata di dalam ibunya hanya sebuah rekaman suara saja. Sontak hal tersebut membuat Fontaine sedih dan emosi. Kemudian Fontaine menyempatkan bertemu dengan Bolang. Bolang berhasil menghibur dirinya dengan menceritakan kisah SpongeBob dan Patrick. Setelah emosinya mulai bisa sedikit dikendalikan, Fontaine bergegas bertemu dengan Slick untuk membicarakan langkah selanjutnya. Namun Slick mengatakan bahwa saat ini Yoyo tidak ada kabar. Di sisi lain, Yoyo dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan gila. Lalu scene kembali lagi, Fontaine dan Slick mencoba mendatangi informan kupu-kupu malam untuk mencari di mana Yoyo. Dengan beberapa dolar, akhirnya informan tersebut mengatakan yang terjadi sebelumnya. Singkat cerita, Fontaine mencoba mendatangi Isaac untuk meminta bantuan kepadanya. Akan tetapi Isaac tidak peduli dengan yang dikatakan oleh Fontaine dan akhirnya Isaac menembak Fontaine pada saat itu juga. Hal tersebut dilihat oleh pihak laboratorium sehingga SOP pengembalian Fontaine pun segera dilakukan kembali. Di sini terlihat bagaimana pihak laboratorium menyimpan mayat Fontaine dan memulai serta memberikan ingatan kepada Fontaine yang baru. Scene berlanjut, scene memperlihatkan bagaimana Fontaine baru kembali melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun informan kupu-kupu malam malah menculik dan mengikatnya. Kemudian terlihat Fontaine yang sebelumnya bangkit dari ruangan mayat. Ternyata sebelumnya telah direncanakan oleh Fontaine dan Slick untuk melakukan hal tersebut dengan cara membuat Fontaine pura-pura mati dengan bantuan Isaac. Dalam proses tersebut mereka dibantu oleh informan kupu-kupu malam karena terus menyampaikan pesan kepada pihak Isaac. Sehingga penembakan yang sebelumnya dilakukan oleh Isaac hanya mengenai bahu dari Fontaine saja. Dan ketika Fontaine sudah berada di dalam lab, tugas Slick akan mengumpulkan seluruh gangster kota untuk menyerang laboratorium. Scene berganti, scene memperlihatkan Fontaine yang mulai bergerak dari kamar mayat. Dengan sepucuk pistol miliknya, Fontaine berhasil mengancam salah satu ilmuwan di sana untuk masuk ke dalam. Sedangkan pihak Slick dan pasukannya sudah bersiap memasuki laboratorium dengan akses pintu yang berada di restoran ayam. Masuknya Slick dan pasukannya membuat bentrokan di laboratorium tidak terelakkan. Hal ini menjadi kesempatan bagi Yoyo melarikan diri dari ruang eksperimen. Tidak hanya itu, mereka pun mencoba mengeluarkan pada cloningan yang masih di dalam tabung. Tak lama kemudian aktor dan bodyguardnya yakni Chester pun datang ke laboratorium. Sehingga Fontaine yang telah berhasil menghabisi beberapa petugas harus mendatangi Chester yang skill bertarungnya di atas rata-rata. Di sisi lain, Slick akhirnya bertemu dengan Yoyo.
Mereka berdua akan bekerja sama untuk menghadapi aktor. Kembali lagi ke pertarungan Fontaine. Fontaine harus kalah dari Chester. Tiba-tiba ketika dirinya sadar, Fontaine sudah berada di sebuah ruangan yang terdapat seorang kakek tua. Disinyalir dia adalah otak dari semua kloningan ini, yakni Fontaine yang asli yang sudah tua. Fontaine tua menjelaskan semuanya kepada Fontaine muda, bahwa semua ingatan yang Fontaine muda miliki saat ini adalah bagian dari ingatan Fontaine tua. Terjadi percakapan yang cukup panjang di antara mereka berdua. Di sisi lain, Slick harus tertangkap oleh aktor sehingga Yoyo harus menyerahkan diri. Namun, lagi-lagi semua itu hanya kecerdasan Slick, karena yang ditangkap oleh aktor adalah kloningan Slick saja. Sehingga Slick berhasil menghabisi aktor pada saat itu juga. Kan Fontaine tua menyuruh Chester untuk menghabisi Fontaine muda karena menganggapnya adalah barang reject. Akan tetapi Fontaine muda mengingat kode dan mengucapkan kode tersebut, sehingga Chester menurut kepadanya untuk bisa menghabisi Fontaine tua. Kejadian tersebut membuat gempar dunia luar karena pihak wartawan dari setiap penjuru kota datang ke kota Glen untuk melihat keanehan kloning. Menandakan usaha Yoyo untuk mengungkapkan kebenaran akhirnya terwujud. Kemudian Yoyo dan Slick mengatakan kepada Fontaine bahwa mereka akan pergi ke kota Memphis. Begitupun Fontaine akan mengikuti mereka berdua. Dan scene terakhir, lebih tepatnya post credit film ini. Scene memperlihatkan di Los Angeles ada Fontaine yang lain. Kehidupannya pun tidak jauh berbeda. Namun ketika dirinya melihat tayangan yang memberikan di kota Glen, temannya malah kaget. Mengapa di sana ada orang yang sangat mirip dengan pria ini? Dan mengatakan memang ada yang mirip denganmu, Tyrone. Dan film pun tamat.